pergi ke gunung, jalannya naik, jalan ke sebelah menuju lubuk. Engkau telah menerima segala yang baik, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Saya, Pastor Petrus Suharjono SCY, menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Prapaskah kedua, Kamis 9 Maret 2023. Gereja mengadakan peringatan fakultatif Santa Francisca dari Roma, seorang biarawati. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, segar, dan penuh semangat,
Semoga yang sakit diberi kesembuhan oleh Tuhan sehingga bisa beraktivitas kembali dengan penuh sukacita. Semoga yang lemah, letih, lesu diberikan semangat yang baru oleh Tuhan. Semoga yang menghadapi masalah segera Tuhan bukakan jalan sehingga bisa ada jalan keluar yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah dan melegakan kita semua. Kita hari ini diingatkan oleh Yesus melalui kisah orang kaya dan Lazarus. Semoga kita tidak menutup hati, semoga kita tidak berkeras hati, semoga kita memiliki pikiran yang terbuka untuk senantiasa mendengarkan pewartaan Musa, pewartaan para nabi, pewartaan sabda Allah dari alam sekitar, dari orang-orang yang ada di dekat kita, dari semua situasi dan peristiwa yang kita alami, yang senantiasa menggemakan dan menyuarakan sabda Tuhan. Semoga kita tidak menunggu ada orang mati yang datang untuk mengingatkan kita. Semoga kita cukup peka untuk melihat kehadiran Allah, untuk mendengarkan sabda Allah, untuk membaca kehendak Allah dan gerakan roh di dalam kehidupan kita. Sebuah keutamaan rohani yang dimiliki oleh Lazarus, bahwa dia bertekun dan berjuang dalam penderitaan. Ada sangat banyak jalan menuju kepada keutamaan rohani. Salah satunya dengan tekun berjuang dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam semua situasi hidup yang ada di sekitar kita. Semoga ketika kita cukup mampu dan cukup tabah untuk menghadapi segala peristiwa yang kadang-kadang mungkin tidak mengenakan, itu menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh keutamaan rohani. Semoga semua situasi hidup yang kita alami, kita jadikan cara, kita jadikan jalan untuk semakin dekat dan bersatu dengan Tuhan dan dengan sesama. Kita diundang, kita dipanggil untuk senantiasa terbuka dalam semua peristiwa hidup kita bagi jalan keutamaan, bagi kehendak Allah, bagi sabda Tuhan di dalam hidup kita. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.